Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 2 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Timotius pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati dan memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami memerlukan firman Tuhan setiap hari yang menerangi jalan hidup kami. Berkenan Engkau mengurapi kami semua supaya kami dapat memahaminya serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan menjadi bahan perenungan hari ini di ayat 1 sampai yang kedua. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu tantangan yang dihadapi oleh gembala sidang atau gembala jemaat yang usianya masih relatif muda ialah ketika ia harus menegur orang-orang yang berusia lebih tua, jemaat ataupun orang-orang di sekitar yang lebih tua. Ketika para orang tua melakukan kekeliruan, juga jatuh dalam dosa, melenceng dari pengajaran firman Tuhan, atau melakukan tindakan yang tidak bijaksana, maka mereka juga perlu diperingatkan. Tentunya ini bukan satu tugas yang mudah, apalagi secara budaya orang-orang tua dianggap lebih berpengalaman serta lebih bijaksana dalam berbagai hal. Sehingga idealnya orang-orang muda diharapkan belajar dari mereka, bukan mengoreksinya, apalagi menegurnya. Ini juga tantangan yang dihadapi oleh Timotius muda ketika Timotius diminta untuk melayani jemaat di kota Efesus. Dan Rasul Paulus menetapkan Timotius untuk melayani sebagai gembala sidang di kota Efesus. Saat itu Efesus adalah kota terbesar kedua dalam kekaisaran Roma, sekaligus menjadi pusat penyembahan berhala karena di sana terdapat kuil Dewi Artemis yang sangat terkenal. Kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-27. Bagaimana ada kuil yang sangat besar di sana. Jemaat Kristen di kota itu dahulunya juga adalah para penyembah berhala, yang tentunya tidak begitu saja melupakan warisan masa lalu mereka. Karena itulah pelayanan Timotius muda penting untuk menuntun mereka di jalan Tuhan. Salah satu nasihat Paulus kepada Timotius ialah bagaimana menegur para orang tua yang ada di lingkungan jemaat Tuhan di Efesus. Jangan bersikap keras terhadap mereka. Itulah yang diminta Rasul Paulus kepada Timotius. Jangan bersikap keras terhadap orang-orang tua di sana. Bagaimana menegur mereka dengan baik. Rasul Paulus juga meminta Timotius memposisikan diri sebagai anak. Bagaimana seorang anak menegur orang tuanya. Memperlakukan mereka seperti ayah mereka sendiri. Dan yang perempuan senior seperti ibu sendiri. Tetap dengan rasa hormat serta menjaga wibawa mereka. Bukan menyerang atau mempermalukan dan membangkitkan sakit hati. Siapa orang yang mau diserang, siapa orang yang mau dipermalukan atau sakit hati, tentunya tidak ada.
Maka sebagai orang muda jangan menyerang orang yang lebih tua. Jangan mempermalukan mereka dan membangkitkan rasa sakit hati. Namun jangan sampai dilupakan bahwa kita tidak mengkompromikan kebenaran. Ketika ada sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, khususnya dalam tingkah laku dan moralitas dari orang-orang yang mungkin juga lebih tua, maka sudah menjadi kewajiban untuk kita memberikan satu peringatan dengan rasa hormat, tidak mempermalukan, dan tetap menghargai mereka sebagai orang yang lebih tua dari kita. Inilah kunci yang dilandasi oleh kasih Allah. Kebenaran ditegakkan, namun kasih juga terlihat dengan nyata dalam setiap kehidupan kita. Menjadi tua tidak otomatis terhindar dari dosa dan kesalahan. Namun yang mereka butuhkan ialah teguran yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman, khususnya ketika kami menghadapi persoalan, dan kami bisa saling memperingatkan dalam kasih Tuhan, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi karena kami mengasihi, diikat dalam persekutuan saudara seiman untuk bisa menyatakan itu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.